para alim ulama, dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita gunakan yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan Dia Allah yang berhak untuk disembah hanya Allah, dan Dia yang memiliki al-asmaul husna, yaitu nama-nama yang baik. Ini penting supaya kita perhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang hafal dijamin masuk surga. Di dalam sebuah hadis qudsi, ini hadis qudsi ini Allah berfirman kepada Nabi yang diterima melalui mimpi. Itu namanya hadis qudsi. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'inan isman, yakni mi'atan ila wahidah, man ahsaha dakhalal jannah. Ini hadis disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang hafal dijamin masuk surga. Subhanallah. Ini luar biasa. Ini jarang diperhatikan. Kadang orang hafal Al-Quran 30 juz tapi tidak tahu nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. 99 ini perlu dihafalkan. Dan ini dihafalkan dan diresapi maknanya di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam badan kita ini betul-betul diresapi. Insya Allah kalau kita meresapi benar-benar, hafalnya betul-betul hafal, mateng, insya Allah tidak berani berbuat dosa, tidak berani berbuat keji, tidak berani berbuat kemungkaran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih, kita berusaha berbuat mengasihi. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang, kita berusaha menyayangi. Allah Subhanahu wa ta'ala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, kita berusaha memaafkan. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Menyiksa, kita berusaha berbuat baik, tidak berani berbuat keji, tidak berani berbuat melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Menyiksa, ya Dharu, yang Maha memberi bahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengar Asmaul Husna ini, kita tidak berani berbuat dosa. Dengar Asmaul Husna, nama-nama Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dirinya Maha Menyiksa, Maha Kasih Sayang, Maha Adil. Karena Maha Adil, keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang-orang yang berbuat baik dimasukkan ke dalam surga, dan orang-orang yang berbuat jahat dimasukkan ke dalam neraka. Ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Adil. Jadi kita tahu bukan Maha Pengasih, Maha Penyayang saja. Kadang orang kalau dengar Maha Pengasih, Maha Penyayang saja, dia seenaknya sendiri berbuat keji, berbuat kemungkaran, berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengenal Allah yang sebenar-benarnya. Kalau dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ini Maha segalanya,
Dia memiliki 99 nama. Ini perlu diperhatikan. Siapa yang tidak kepingin masuk surga? Siapa? Jangankan dunia saja manusia tidak mampu menghadapi siksa. Siapa yang tidak kepingin masuk surga? Kalau orang bilang saya hanya beribadah, tidak mencari surga, banyak kebohongan di situ. Karena manusia ini lemah. Jangankan siksa neraka, siksa dunia saja kita tidak mampu. Di dunia saja kita kepingin bahagia. Di dunia saja kita kepingin selamat. Di dunia saja kita tidak mau celaka. Di dunia saja sudah seperti itu. Yang sementara ini kita sudah tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Apalagi siksa neraka yang selama-lamanya. Pasti kita mengharap keselamatan, mengharap keridhaan Allah. Kita menginginkan surga karena kita mengharap keridhaan Allah. Kita mengharap dicintai Allah, mengharap disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada di dalam hadis Nabi tadi. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang hafal dijamin masuk surga. Subhanallah. Ini perhatikan supaya ini betul-betul dihafalkan kalau bisa. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup. Ini ilmu yang sangat bermanfaat. Coba kita renungkan. Siapa yang tidak kepingin selamat? Siapa yang tidak kepingin terhindar dari neraka? Siksa dunia saja manusia tidak mampu. Terhina di dunia saja manusia tidak mampu. Orang yang kecelakaan, kakinya patah, tangannya patah, mau ke kamar mandi saja merangkak, berat, mau ibadah sulit. Jangankan siksa akhirat, siksa dunia saja kita tidak mampu. Jadi jelas kita ini kepingin keridhaan Allah, menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk surga, orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas kita kepingin. Dan ini perlu diperhatikan, Asmaul Husna. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, kalau tidak bisa ngafalkan langsung, bertahap. Setiap hari 2 nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Terus ditambah lagi Al-Malik, Al-Quddus. Terus ditambah lagi As-Salam, Al-Mu'min. Terus sampai As-Sabur. As-Sabur artinya Allah Maha Sabar. Jadi orang-orang yang berbuat keji, berbuat kemungkaran, kadang dibiarkan dulu sama Allah. Karena dia Maha Sabar, tidak langsung disiksa. Kadang ditunggu tobatnya, kadang ditunggu berhentinya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya ini, insya Allah kita semakin berhati-hati. Berarti hafalan kita benar. Kalau kita hafal, lantas kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengaruhnya kalau kita betul-betul hafal dan diresapi maknanya dan diamalkan perintah-perintah Allah tersebut. Diamalkan apa yang diperintah oleh Allah dikerjakan, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijauhi. Allah Maha mendengar, Sami'ul Alim, yang Maha mengetahui, yang Maha mendengar. Sehingga kita merasa dipantau, dilihat terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pandangan kita, perbuatan kita tidak berani berbuat keji, tidak berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau meresapi makna-makna yang terkandung di dalam Asmaul Husna ini, kalau betul-betul hafal dan maknanya diresapi, insya Allah tidak berani berbuat dosa, tidak berani berbuat keji, tidak berani menyelisihi ajaran-ajaran Nabi SAW. Kalau kita betul-betul meresapi makna yang terkandung di dalam Asmaul Husna ini penting. Harus kita betul-betul kita berusaha, kita perhatikan. Karena ini keselamatan yang abadi, keselamatan yang selama-lamanya. Kalau kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya keselamatan yang selama-lamanya. Kalau dunia ini hanya sebentar. Kadang sudah diperhatikan betul sama manusia. Kadang kita sudah
takut dengan penyakit. Kadang di dunia ini manusia sudah takut dengan penyakit karena kurangnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu Asmaul Husna, di sana ada Allah Subhanahu wa taala, ya Hafid. Allah Subhanahu wa taala, ya Hafid, Maha menjaga. Maha menjaga. Kalau kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tidak akan takut dengan penyakit. Kita meresapi maknanya, kita hafalkan, insya Allah kehidupan kita tenang. Insya Allah, betul-betul ini perlu diperhatikan. Sekarang banyak orang takut, bingung, takut mati, takut kena penyakit. Padahal siksa dunia yang kecil, sementara sudah bingung, sudah takut-takutan. Ini bukan orang-orang miskin, orang kaya pun, pejabat pun, sampai seluruhnya yang kurang imannya, kebanyakan mereka ketakutan. Siapapun orangnya, agama apapun juga, walaupun agama Islam, kalau kurang imannya, mereka ketakutan. Ketakutan baru di dunia sudah ketakutan. Ya Allah, alangkah ruginya kalau di akhirat masuk neraka. Neraka ini selama-lamanya, sedangkan dunia sementara. Dunia sementara. Sudah takut mati, takut kena penyakit, takut segala macam. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kerjakan perintahnya, jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita selamat, hidup kita tenang, insyaallah kita bahagia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita perhatikan Asmaul Husna ini, mari kita berusaha menghafalkannya. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.